Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang bersyukur. Hadirin yang saya hormati, bersyukur adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dari ayat ini kita diajarkan bahwa bersyukur bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga cara kita menjaga dan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, nikmat itu bisa dicabut atau berubah menjadi kesulitan. Teman-teman yang dirahmati Allah, nikmat Allah sangatlah luas dan melimpah. Banyak di antara kita yang terkadang hanya menyadari nikmat besar seperti kesehatan, kekayaan, atau kesuksesan. Padahal nikmat-nikmat kecil pun sangat penting, misalnya udara yang kita hirup sehari-hari, kemampuan melihat dan mendengar, serta kesempatan untuk beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis, "Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman jiwanya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita miliki setiap hari sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuat kita bahagia dan bersyukur. Namun seringkali kita lupa untuk menghargai nikmat-nikmat ini karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Bersyukur dapat diwujudkan dalam beberapa cara, yakni bersyukur yang pertama yaitu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah menyadari bahwa nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa puas serta ridho dengan apa yang telah diberikannya. Tidak ada yang kita miliki, baik rezeki, kesehatan maupun kebahagiaan, kecuali karena rahmat dan kasih sayang Allah. Bersyukur dengan hati artinya kita tuh harus menyadari bahwa semua yang diberikan itu tuh hanya titipan dan sementara. Jadi kita harus mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Kedua, yaitu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan artinya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk penghargaan atas nikmat yang diberikan. Mengucapkan syukur setiap saat adalah wujud kecintaan kita kepada Allah atas segala yang telah dianugerahkannya. Jadi, setiap kita mendapatkan sesuatu, apapun itu yang kita dapatkan hari ini, entah itu rezeki atau hidup. Jadi kita harus mengucapkan alhamdulillah atas apa yang diberikan. Bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan berarti kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah untuk kebaikan. Misalnya menggunakan kekayaan untuk bersedekah, menggunakan ilmu untuk membantu, dan menggunakan waktu serta tenaga untuk melakukan amal soleh. Nikmat Allah harus digunakan dengan cara yang benar dan tidak disalahgunakan. Seperti jika kita mempunyai kekayaan, maka kita bersedekah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Seperti itu juga menggunakan ilmu untuk membantu orang lain, niscaya ilmu itu tidak akan berkurang, malah akan bertambah jika kita memberikan dan menyebarluaskannya kepada orang lain.
Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita lebih mudah mengeluh dibandingkan bersyukur. Padahal keluhan yang hanya membuat hati kita tidak tenang dan pikiran kita semakin gelisah. Sebaliknya, bersyukur akan menenangkan hati dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Contohnya, seringkali kita mengeluh, aduh, kenapa aku hanya mendapatkan segini sedangkan orang lain mendapatkan lebih. Padahal kita itu harus bersyukur kepada Allah karena setiap orang mempunyai rezekinya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk melihat orang yang berada di bawah kita, orang yang kurang beruntung, agar kita selalu merasa bersyukur dan tidak mudah merasa kekurangan. Kita harus melihat orang di bawah kita agar kita tidak merasa kita itu kekurangan. Jadi jangan melihat orang di atas kita karena kita akan merasakan iri. Jadi kita melihat orang kaya, orang yang lebih beruntung, orang sukses, karena hal itu tuh membuat kita tuh iri kepada orang lain. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mari kita jaga nikmat tersebut dengan baik dan gunakan untuk kebaikan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur. Amin ya robbal alamin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.